diskusi itu tidak dilakukan online juga? Karena ada faktor penghambat. Apa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa sinyal juga menjadi salah satu faktor utama. Oke. Welcome back to our podcast PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Lubis. Mas Ilham, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Muntohar. Jenengan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu ya Mas. Amin amin. Sehat selalu juga. Gimana nih PPKM ini kok masih diperpanjang nih? Tapi katanya sampai tanggal 2 Agustus kok ya. Itu yang pengumuman PPKM itu. Yang level ini. Level 4 ini loh. Iya. Kayak pun cabe. Gimana ini PPKM ini kok nggak selesai ini? Ya, ini gimana ya Pak? Maksudnya semuanya terdampak ya. Saya juga terdampak. Mungkin para pelaku usaha juga pasti banyak yang terdampak. Malahan semuanya ya terdampak itu, entah pelaku pariwisata juga. Tuh banyak sekali yang ya notabene terdampak sih pada dari awal dulu gitu. Oke, tapi ada satu apa ya hal yang sebenarnya mungkin lebih dekat dengan kita yang nampaknya ini perlu kita bahas. Kalau mungkin ekonomi kayaknya ya oke lah, biar berita-berita aja lah, Iya, mungkin podcast sana yang sudah membahasnya gitu. Iya, biar dibahas sama pakar gitu ya Pak ya. Bagi mahasiswa sendiri gimana ini dampak PPKM terhadap kehidupan mahasiswa? Ini saya pribadi dulu ya. Maksudnya ini Ya, based on sudut pandang Mas Ilham. my opinion. Ya. Kalau saya sendiri untuk PPKM ini kan sebenarnya sama aja sih namanya, dari mulai dulu PSBB terus PPKM darurat, mikro, darurat. makro ya, terus ini level 4 itu sebenarnya sama Pak. Sama-sama apa ya? Kalau bagi saya membebani sekali. Karena apa? Kita juga nggak bisa memungkiri bahwa kita juga harus ke kampus untuk melaksanakan sesuatu, entah itu bertemu dengan dosen, entah itu mau bimbingan bagi yang goingan semester 7, semester akhir, terus untuk anak organisasi juga ya, apalagi ya, terutama kan juga butuh apa namanya, datang ke kampus, aksesnya ke kampus ini, karena bagaimanapun juga di kampus kan tempat base campnya anak organisasi juga ada. Terus tapi begini, saya gimana? justru mengamati sesuatu yang beda itu. Oke, itu satu sudut pandang, oke lah ya. Tapi sudut pandang yang lain nampaknya beberapa ini justru bisa dimanfaatkan kuliah sambil kerja deh. Iya, untuk apa namanya, untuk saat-saat ini ya. Tapi dari dulu juga sudah ada sih Pak mahasiswa yang kuliah sambil kerja, walaupun itu agak keteteran juga. Tapi ini mungkin lebih prefer ke kerjanya daripada kuliahnya, karena di kerja kan bisa, wah pikirannya bisa kerja, bisa pikiran, tenaga dan juga fisiknya itu berada di tempat kerja, nggak sampai pikiran ke perkuliahan. Kalau saya mengamati dari beberapa teman saya yang kerja. Karena apa? Tapi ini PPKM kan sudah apa ya, 1 tahun lebih lah ya. Tapi hampir 2 tahun, 1 tahun setengah. Apa ya, teman-teman mahasiswa nggak punya semacam apa sih ya, satu upaya yang kreatif gitu untuk mengatasi ini? Mungkin beda awal-awal dulu lah, oke semua orang kaget gitu. Iya. Tapi apakah sudah tidak mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan ini, dengan punya ide-ide apa begitu? Ini kalau dari sudut pandang mahasiswanya mungkin ini yang apa namanya, mahasiswanya sendiri lah ya, nggak ikut organisasi, mungkin mungkin bisa jadi peluang usaha, karena kan digital ini era digital ya kan, milenial ya, ICT kan. Nah jadi mungkin dari beberapa mahasiswa atau mahasiswi itu mendirikan semacam usaha, tapi base-nya ke internet, maksudnya apa namanya, digital lah, platform di digital. Entah artinya kalau kita ngomong platform digital, ngomong tentang IT dan lain sebagainya kan, bukankah ini justru memang teman-teman mahasiswa itu di zona yang memang zona nyamannya justru
Artinya kalau apa ya, kuliah konvensional di kelas begitu. Tapi kalau memang mahasiswa sekarang itu memang eranya atau apa usianya usia digital lah sebetulnya begitu kan, bukankah itu malah justru sesuatu yang diharapkan? Karena gini Pak, apa namanya, dilihat dari konvensional atau tidaknya itu memang kita juga butuh pertemuan tatap muka offline, karena juga kalau misalnya kebanyakan seluruh mata kuliah ya maaf mata kuliah itu semua dilakukan secara online, dan itu bahkan ada mata kuliah yang khusus praktek dilakukan online, terus nanti bagaimana cara mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat tanpa harus praktek di kelas seperti Berarti kan bisa kategorikan dalam dua kan. Tapi setuju nggak kalau misalkan itu mata kuliah berbasis teori, boleh nggak mengatakan bahwa terlepas dari ini pandemi sampai kapan, tapi kalau memang itu hanya apa mata kuliah bersifat teori begitu, tapi hanya disampaikan secara online kan berarti nggak masalah, kecuali yang praktek. Oke, kalau yang praktek mungkin lah gitu ya. Jadi karena selama ini saya membaca berita, melihat beberapa tayangan-tayangan di televisi itu juga kadang apa ya ada yang memang kurang begitu, karena praktek hanya mahasiswa diminta praktek sendiri merekam video begitu, jadi ada hal yang kurang begitu. Tapi kalau yang teori sebenarnya kan nggak ada masalah kalau dibuat online. Terlepas dari masalahnya atau tidak, yang dibutuhkan itu adalah apa ya, ini loh, cara kita sosialisasi. Maksudnya yang dibutuhkan mahasiswa sebenarnya itu ketemu Pak, ketemu sama teman-temannya menurut pengamatan saya. Karena apa, kalau kita ketemu sama teman-teman walaupun tapi itu sama teman ini urusan beda lagi tuh. Iya, tapi untuk urusan perkuliahan kalau ketemu teman kan bisa saling apa ya, bisa saling berdiskusi. Misalnya mata kuliah yang pertama ini kok kita angel, ini kok kayaknya sulit, terus gimana kita cari jawabannya, itu bisa didiskusikan. Kenapa bersama. Diskusi itu tidak dilakukan online juga? Karena ada apa namanya, faktor penghambat. Kita tidak bisa memungkiri bahwa sinyal juga menjadi salah satu faktor utama. Selain sinyal ada nggak penghambat yang bahwa kalau mahasiswa itu butuh ketemu, butuh diskusi, dan dengan situasi masih pandemi itu bisa nggak tergantikan secara online? Anggaplah tidak ada masalah dalam kaitannya dengan internet atau koneksi. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Kenapa? Karena kalau bisa dibilang iya, kita bisa lancar berkomunikasi, diskusi, bla 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 secara online dengan apa jumlah orang sekian, lalu dibatasi waktu sekian. Tapi mungkin dari beberapa teman-teman itu nganggapnya nggak kerasa feelnya gitu, nggak kerasa feelnya ketemu karena ini secara virtual. Kira-kira nggak terasa, atau mungkin 2-3 atau mungkin setengah tahun lagi sudah ketemu feel itu? Belum, atau memang kira-kira tidak bisa ketemu sih sebenarnya kalau ngomong feel pembelajaran online itu? Mungkin belum ya, karena karena kalau misalnya ngezoom ya kan, pasti jenengan sebagai dosen juga sering mengamati kalau misalnya banyak dari teman-teman mahasiswa itu memilih untuk mematikan kamera video. Ya, karena beberapa juga saya menganggapnya sesuatu yang logis. Ya, salah satunya justru juga kalau koneknya kurang bagus, dengan mematikan itu lebih membuat mulus ya, gitu. Bisa tetap mengikuti dengan suaranya kan. Dan satu lagi, respon dari apa namanya yang berkomunikasi ini loh Pak, di beda lah virtual face to face ya. Kalau face to face kan bisa langsung jebret ketemu jawabannya, maksudnya kita bisa lancar diskusinya. Kalau lewat virtual mungkin terkendala sinyal, respon, dan juga kadang video, entah itu kadang suaranya juga ya kan, biasanya loss, biasanya ya. Tapi saya juga nggak bisa membayangkan sih ya, mahasiswa yang saat ini semester 3 ini udah mau ada mahasiswa lagi loh. Nah iya, itu gimana? Karena dulu juga pas mereka yang dari semester 3 ini dulu pas jadi maba itu juga dilakukan secara online ya Pak ya? Bayangkan aja, lulus SMA online ya, artinya mereka gak ada ketemu. Ya, ujian dulu ditiadakan Kak. Atau mungkin ada yang lain lah begitu ya, tapi intinya mereka bahkan ada yang menganggap lulusan corona lah, lulus saat corona.
masuk kuliah juga Corona. bisa jadi ada yang belum pernah ketemu tatap Sama muka teman langsung Nah, ya sama saya dosennya ya. Mungkin saya nggak kenal sama dosennya itu. saya ada cerita dulu dari anak semester 2 ya, yang sekarang semester 3. Itu katanya pernah sambat sama saya. Mas, iki saya apa? Iki belum pernah ketemu sama teman-teman saya. Bahkan dari awal masuk sampai sekarang pun belum pernah lihat muka-muka teman-teman saya. Pas dulu ada pertemuan offline, itu kan mesti pegang HP, nggak tahu kelasnya dong Pak, mesti langsung ngechat temennya, kamu di mana? Aku di sini. Lah ternyata malah di depannya. Nah, Gitu. Karena kurangnya apa ya, face to face ini pertemuan ya. jadi Ketemu. mungkin belum pernah ketemu teman ya tadi, mungkin belum pernah ketemu langsung dosennya juga. Iya. Apa jenengan ada pengalaman seperti itu Pak? Ya, saya hanya merasakan begini sih kemudian. Kebetulan kalau saya sih pernah ya 1-2 kali tatap muka, karena waktu itu masih sempat dibolehkan dengan persentase yang sangat kecil, artinya ya 1-2 kali pertemuan gitu, jadi masih ketemu tatap muka meskipun hanya singkat begitu. Tapi yang saya rasakan ya memang akhirnya saya tidak begitu memang mengenali betul mahasiswa gitu. Saya dulu lumayan hafal sih mahasiswa, namanya si A, si B itu. Sekarang tuh ya kadang apalagi sekarang kalau ketemu orangnya pakai masker ya. Iya. Nah, itu itu. tambah aneh lagi itu. Dan kita apa melatih mengenal suaranya mungkin ya. Betul. Bahkan kemarin ketemu mahasiswa yang pernah saya ajar gitu ya. Iya. Saya kebetulan ingat gitu, namanya ingat lebih bisa merecognize dia. Nah, siapa gitu kan. Mbak gitu. Ya, dia harus kayak bingung. Ya, siapa ya? Lupa ya Mbak sama saya gitu kan. Daripada dia semakin lama bingung mikir Iya. gitu, saya buka masker. Oh, Bapak ya. Akhirnya dia tahu juga gitu. Ya mungkin Oke. harus Nah, pengenalan sekarang lebih. gini nih, kita ngomong tadi mahasiswa baru lah. Iya. Ini Mas Ilham kan kebetulan anggaplah senior ya. Senior sudah mau semester 7 lah ya. Iya. Semester Boleh, 7, kemudian juga kebetulan saat ini juga jadi bupatinya prodi bahasa Inggris ya. Bupati Ketua mahasiswa Haja, lah ya Ketua sebutnya. Haja. Mungkin mudahnya gitulah. Karena kalau untuk mungkin nanti yang belum masuk ke prodi begitu kita nyebut ESA, itu kan mungkin juga nggak tahu apa Ya itu nggak tahu ESA, apa kan. itu Jadi ESA. kayak HIMA ya, Perhimpunan Mahasiswa Prodi begitu. Nah, ini ketuanya. Kira-kira nih untuk mahasiswa, calon mahasiswa Iya. baru itu apa mau apa yang disampaikan lah, atau mungkin punya pesan-pesan apa begitu buat mereka? Ya, untuk teman-teman mahasiswa yang nyebut yang bakal menjadi mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris itu maksudnya ya semakin kita lebih mengenal di sekitar kita, maka semakin banyak yang kita tahu, semakin kita mengenal lah lingkungan kita. Seperti apa sih itu pendidikan bahasa Inggris? Nah, di dalamnya itu ada apa aja? Kita belajarnya itu enggak cuma tentang bagaimana cara pengucapan bahasa Inggris, bagaimana cara kita menulis, dan bagaimana cara kita pelafalannya. Enggak cuma itu, karena terlebih di pendidikan bahasa Inggris ini sebenarnya ada banyak apa ya saya nyebutnya, banyak kegiatan juga iya, ada wadahnya juga iya, dan ada semacam tempat untuk prakteknya di pendidikan bahasa Inggris. Seperti dulu di semester 3 ya, start from third semester itu ada transfer kredit, terus ada Ini saya potong dulu nih. Iya. Kalau spesifik pesannya itu mereka kan udah kebayangkan ini Iya. pandemi masih ada begitu ya. Mereka nanti masuk online gitu. Nah, kira-kira apa nih yang ya setidaknya buat mereka itu siap lah menghadapi ya dulu itu kan saya berpikir gini, dulu begitu lulus jenjang SMA masuk perguruan tinggi itu kan nampaknya wah gitu ya. Kayaknya kita akan menjadi sosok orang yang
bebas dalam artian bisa berpikir lebih luas, kemudian kita sudah menanggalkan seragam abu-abu Iya, putih itu. abu-abu Jadi putih. yang apa ya, kita dibatasi dengan seragam, nampaknya kalau pakai seragam tuh nggak bisa apa-apa. Iya. Begitu masuk kampus, Oh, udah wah gue ini udah bebas. Wah, mahasiswa loh kan gitu. Nah, mahasiswa. tapi ini kan nampaknya nggak jadi apa ya, satu hal yang kemudian bisa di apa ya, diimplementasikan atau direalisasikan oleh mereka, karena masuk ada ospek atau sapa maba online, kemudian nanti begitu langsung masuk kuliah kenalan sama dosennya online, Iya. ketemu teman-temannya sekelas online. Nah, gimana sebagai seorang senior yang baik ini buat calon adik-adiknya ini? Pesan ya Pak untuk Ya, adik-adik. Saya nyebutnya teman-teman aja tuh. Kalau misalnya adik-adik, mungkin bisa juga ada yang baru masuk kuliah ini umurnya lebih tua dari saya. Jadi saya nyebutnya teman-teman. jangan Untuk nyebut lebih tua, lebih dewasa. oh iya lebih dewasa. Maafkan saya. Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa prodi PBI ya, Pendidikan Bahasa Inggris atau EED, English Education Department. Pokoknya intinya semangat, walaupun kita masih dalam zona daring, tapi setidaknya kita bisa mengambil apa ya, hikmah dari setiap kejadian ya Pak. Terus Oke. juga di ESA sendiri. Nah ini berbicara tentang ESA, mungkin semuanya belum tahu ESA itu apa. Jadi ESA itu semacam organisasinya Hima, atau bisa dibilang kalau misalnya di SMA itu nyebutnya OSIS Ya, ya, tapi OSIS di lingkupnya Prodi. prodi, heeh. Di apa, di prodi pendidikan bahasa Inggris itu ada ESA, English Student Association. Jadi organisasi wadahnya anak-anak PBI yang pengen belajar tentang keorganisasian. Nah di dalam ini nanti juga bisa mengembangkan skill dari mulai soft skill, hard skill, bagaimana cara kita pelafalan bahasa Inggris, dan Nah, gini, saya Heeh. potong sebentar. Boleh nggak misalkan saya tanya begini, Mas, kira-kira kalau saya nanti ikut kegiatan ESA, apakah memang ada jaminan bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya, Mas? Iya dong. Karena apa ya, di desa ini kan kita ya nggak seluruhnya, maksudnya kita kebanyakan juga pertemuannya offline. Ya, oke. Heeh, offline karena memang nggak semuanya mahasiswa PBI join ESA ya. Jadi nanti mungkin ada wadahnya sendiri, apa namanya, Oh, diinisiasi ada oleh ESA. ininya ya. Ada wadah sendiri untuk Minatnya lah, nanti minat. teman-teman ini pengennya apa. Kalau pengennya hanya sebatas ngomong bahasa Inggris, ya ada wadahnya. Ada. Kalau pengen apa ya, bukan kemampuan berbicara lah, biasanya mungkin nulis Keorganisasian, atau iya. lebih ke organisasinya juga ada. Artinya Itu ada. semuanya tertampung di ESA Iya, ya. semuanya tertampung di ESA. Ada yang banyak kok teman-teman pengurus itu, ada yang memang basicnya dari debaters, Oke, yang mau pendebat, debat, ya. terus apa, speech, terus dari kejurnalistikan juga ada. Terus paling men utamanya kan apa, bagaimana cara kita untuk meningkatkan soft skill kita yang nggak kita dapat dari perkuliahan, seperti itu kan, nggak hanya di teori saja, cuma kita langsung nanti prakteknya, mungkin ketemu langsung sama native ya, mungkin itu ada, bisa seperti itu. Intinya teman-teman nggak usah khawatir bagi para calon mahasiswa baru ya, nggak usah khawatir bagi yang mungkin belum cukup percaya diri atau masih apa merasa kurang gitu bahasa Inggrisnya. Selain kuliah, teman-teman juga bisa mengupgrade atau meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau mungkin di kelas sungkan, malu sama dosennya, nah bisa dengan teman-teman atau kakak-kakak tingkatnya yang tergabung di ESA. Terakhir nih Mas Ilham, Ya. PPKM ini sampai kapan kira-kira? Kita balik ke awal Kembali lagi. ke PPKM lagi nih. PPKM. Kepanjangannya PPKM apa tuh Pak? Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Saya sih kemarin buatnya nggak itu. Apa? Apa kemarin ya?
pilih perguruan tinggi kampus Merdeka. Oh, Gitu. Jadi iya. pilihlah PBI. Karena memang akreditasinya A dan banyak Harapannya aja lah sekarang. Harapannya nih kira-kira terkait dengan PPKM, kuliah, ini udah semester 7 dan lain sebagainya. Secara umum harapannya apa? harapan kepada Ya dengan situasi yang seperti ini secara umum. oh ya harapan harapan saya pribadi ya mungkin ini juga mewakili teman-teman segeralah pulih segeralah kita kembali ke true normal bukan new normal karena saya lebih setuju ke true normal daripada Tapi kayaknya nggak bisa true normal ya. Tetap new normal. Kenapa Bisa orang gitu? pakai masker itu kan dulu nggak biasa. Oh iya Makanya memang- mungkin ini nanti masker lebih menjadi ke style Tapi Ya. ini sudah banyak dibahas sih. Tapi saya juga satu sisi setuju sih ya. Kayaknya orang hari ini merasakan dari sisi pakai maskernya ya. Banyak yang kemudian agak ini. Kalau dulu sering gampang mudah terserang flu begitu. Iya. Sekarang relatif lebih aman karena kalau Relatif kita lebih naik aman. kendaraan motor Iya, banyak itu sekali terhindar dari polusi, debu, dan lain heeh. sebagainya. karena fungsi masker kan memang menyaring udara itu pak lebih gitu. Gimana harapannya? Harapannya semoga lekas membaik dan kita bisa ya beraktivitas seperti biasa normal. Untuk Tapi kampus harapannya? untuk kampus semoga menjadi apa eh, kampus yang unggul sesuai dengan visi kampusnya UMK ya, saing global dan lebih baik lah, lebih mantap kampus dengan beberapa fasilitas yang sudah kita miliki. Harapannya juga ditambah lagi. Dan semoga Mas Ilham tentunya berharap nanti lulus tepat waktu. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Mutoher. Oke, Ya itu terima harapan kasih, utama ya. saya. Terima kasih Mas Ilham Ya. atas kedatangannya hari ini. Semoga tadi ada beberapa hal terutama untuk mahasiswa baru ini bisa menjadi motivasi. Jadi nggak usah takut. Banyak kakak-kakak tingkat kalian yang siap menyambut kalian Ya. dengan tangan terbuka. Yang butuh bantuan siap mereka membantu. Ya, sangat terbuka sekali. Bahkan mungkin bantuan traktiran ya. Itu bisa kita diskusikan lagi lah. Oke, terima kasih Mas Ya, Ilham. sama-sama. Tetap sehat selalu. Amin. Tetap sehat selalu Pandemi juga. segera berlalu. Amin. PPKM-nya diperpendek. Ya, diperpendek. Diperpanjang ya, Heeh. atau di stop gitu. Ya, stop aja, Meskipun Pak. konon ya tetap ada tahapan-tahapannya. Heeh. Nggak Tapi yang apa-apa. penting kalau kondisi sudah membaik, saya yakin akan segera Berangsur pulih. berangsur pulih. Dan alhamdulillah Kudus ini semakin pulih. Ya, Banyak, amin alhamdulillah. desa-desa yang sudah zona hijau. Ya, Beberapa sudah kuning dan beberapa orange dan sudah nggak ada yang merah. bahkan di desa saya juga sudah relatif hijau. Jadi yang oranye itu cuma satu tok sih. Nah, tinggal satu aja. Oke, see you to our next podcast. PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Bye.